Oke, kita lanjutkan mengenai fixed asset ini atau property plant equipment. Nah, jika kita ingat dalam capital budgeting di managerial accounting bahwa ada 4 cara menilai, 4 metode dalam menilai kelayakan investasi, kelayakan sebuah investasi apakah layak dijalankan, go or not go gitu ya. Ada yang dengan mempertimbangkan nilai waktu uang, payback period, accounting rate of return, dan ada yang tanpa mempertimbangkan nilai waktu uang, yaitu net yang mempertimbangkan nilai waktu uang yaitu NPV, metode NPV atau net present value yang di Exhibit 73 ini kita gunakan itu gitu ya. Kemudian dan internal rate of return. Di Exhibit 73 kurang lebih soalnya seperti ini. Bahwa seorang manajer ingin menginvestasikan berinvestasi di mesin baru. Cost investasi mesin baru ini adalah $100 dengan umur ekonomis 5 tahun dengan menggunakan metode garis lurus depresiasinya. Nah, ternyata gitu, dengan mengeluarkan investasi sebesar $100 ini, penghematan yang bisa diperoleh adalah sebesar $27 ya. Dengan taksiran salvage value atau nilai sisa adalah 0. Cost of capitalnya 10%, ini given di soal, diketahui di soal. Nah, apakah manajer ini menolak atau menerima usulan proyek baru ini? Begitu. Atau bagaimana? Ya. Jadi ini masalahnya ya. Nah, masalahnya adalah apa yang terjadi jika manajer divisi menerima usulan investasi baru ini. Apakah total asetnya akan bertambah? Jika bertambah, jadi berapa tambahannya? Begitu. Nah, kemudian apa depresiasinya ya? Garis lurus berarti 20 per tahun, 100 dibagi 5. Oke, kita lihat tayangan berikutnya yaitu hitung NPV terlebih dahulu ya, sebelum menghitung Roy dan Eva ya. Jadi kalau melihat NPV-nya saja apakah proyeknya jalan, lalu kalau melihat Roy dan Eva-nya dari sebelumnya apakah proyeknya jadi jalan atau tidak jalan sesuai dengan perhitungan NPV. Oke. Nah, ini kita hitung NPV-nya dulu. Kalau kita ingat perhitungan NPV, jika NPV-nya positif, maka proyeknya go, diterima. Jika NPV-nya negatif, proyeknya ditolak. Ada yang jika NPV-nya sama dengan 0 saja, proyeknya diterima. Asumsinya setelah tahun tertentu akan positif begitu ya. Oke. Kalian bisa lihat bahwa investasi awalnya atau initial outlay-nya istilahnya adalah $100 ya, $100. Kemudian net cash inflow-nya ini 102,4, ini berasal dari penghematan biaya dikali PV atau present value ya. Penghematan biayanya 27.000 ya, $27.000. Nah, lalu selanjutnya kita akan mencari present value dari cash inflow. Dari penghematan biaya yang 27.000 ini kita cari berapa present value-nya. Dengan cost of capital 10%, maka present value-nya dapat dicari dengan rumus
27.000 dikali present value dari cost of capital yang 10% itu. Rumusnya 1 minus 1 dibagi 1 ditambah 10% pangkat 5 baru semuanya ini dibagi 10%. Hati-hati dalam membagi dan mengalihkan ini ya. Jadi satu-satu saja dulu. 1 kita penyebutnya dulu ya yang di bawah. 1 ditambah 10% pangkat 5 ya. Ini hasilnya 1 ditambah 10% pangkat 5 ini hasilnya 1,61. Nah, lalu ada ini 1 dikurang 1 dibagi 1,61 ini. Kemudian ini hasilnya 0,38. Lalu baru 0,38 ini dibagi 10% atau 0,1. Hasilnya 3,79. 3,791 gitu ya. Nah, 3,791 inilah dikali 27.000 sehingga net cash inflow atau istilahnya proceed atau present value dari penghematan biaya kita dapatkan 27.000, penghematan biaya $27.000 dikali present value dari cost of capital 10% selama 5 tahun ke depan. Hasilnya 102, dibulatkan gitu ya, 102,4. Kita bisa lihat 102,4. Ini agak 102,4 gitu ya. Nah, sehingga investasi awalnya 100, investasi present value dari penghematan biayanya mendapatkan 102,4 sehingga NPV-nya positif. Sesuai aturan yang pertama tadi, jika NPV positif maka proyeknya diterima. Nah, inilah yang menjadi masalah sebagai manajer divisi. Jika NPV-nya positif, bagaimana dengan Roy dan Eva-nya? Ya. Nah, Roy dan Eva kita cari yang baru. Ada tambahan aset 100, kita tambah biaya di fixed asset 100 sehingga total asetnya bertambah. Total asetnya bertambah dari 700 menjadi 800 karena ada penambahan aset sejumlah 100 gitu ya. Kemudian sehingga saya beri highlight merah ini 800 total asetnya karena ada penambahan aset 100 tadi. Dari income statement yang dari balance sheet yang sebelumnya 700 gitu ya. Total equitiesnya bertambah yaitu dengan menambah corporate equity 600. Ya, tadi awalnya corporate equity-nya 500 gitu ya. Nah, kemudian revenue-nya tetap gitu ya. Depresiasinya beban-beban gitu karena ada penghematan biaya sehingga bebannya berkurang dari 850 di eksibit 71 menjadi 823 dikurangi 27. Depresiasinya dari 50 bertambah jadi 20 karena aset yang dibeli $100 dibagi 5 depresiasinya sehingga 20. Setiap tahun penambahan depresiasinya 20 sehingga total depresiasi 70. Ini income statement yang baru. Sehingga EBIT yang baru dari 100 menjadi 107. Ini EBIT yang baru. Oke.
Nah, kemudian kita menghitung berapa ROI, gitu ya. Kalau kalian ingat tadi sebelumnya, rumus ROI adalah EBIT dibagi aset employed. EBIT yang baru adalah 107 dan aset employed yang baru adalah 800, total aset dikurangi current liabilities. Jadi aset employed yang baru adalah 400 gitu ya. 800 kurang 200, 600. Sehingga 107 dibagi berapa? Aset employed yang baru 107 dibagi 800 kurang 200, 600, hasilnya adalah 17,83%. ROI-nya turun dari sebelumnya di Exhibit 71 saat belum ada tambahan investasi. ROI-nya turun dari 20% menjadi 17,83%. Sementara economic value added-nya, EVA-nya, capital charge-nya berubah. Ya kan? Dari 50 menjadi 800 kurang 200 dikali 10%. Sehingga capital charge yang baru 60. Nah, rumus economic value added adalah EBIT dikurangi capital charge. EBIT-nya 107 dikurangi 60, economic value added-nya 47. Turun juga dari 50 menjadi 47. Gitu ya. Nah, disinilah masalahnya. Bagaimana kinerja division manager atau manajer pusat investasi jika bonus yang didapatkan, gitu ya, bonus yang dia dapatkan berasal dari ukuran kinerja ROI dan EVA ini. Apakah dia akan menerima proyek ini? Tentu kalau dia hanya mau mempertimbangkan jangka pendek saja, gitu ya, hanya kepentingan jangka pendek, maka dia tidak akan menerima proyek ini karena kinerjanya menurun, dia nggak dapat bonus. ROI-nya turun, EVA-nya turun. Tapi dia tahu NPV-nya positif, gitu ya. NPV-nya positif sehingga proyeknya jalan dan sebenarnya proyek ini menguntungkan bagi perusahaan secara keseluruhan. Ingat konsep goal congruence, keselarasan tujuan individu dan organisasi secara keseluruhan. Nah, kalau seperti ini, ya, kalau Anda dihadapkan dalam keputusan seperti ini, ingat konsep goal congruence, gitu ya. Jadi jangan hanya memikirkan jangka pendek saja bahwa ya saya nggak dapat bonus, kinerja saya dinilai oleh ROI dan EVA ini, maka saya akan menolak proyek ini. Padahal Anda tahu bahwa proyek ini menguntungkan. Tapi ya kembali lagi, begitu ya. Ini etika saja, gitu ya. Ini perbandingannya sebelum apakah menolak usulan investasi baru, NPV-nya positif, gitu ya. Ya, harusnya sih memang sebagai disfungsional kalau menolak, gitu ya. Kok NPV positif ditolak, ini termasuk perilaku yang disfungsional, yaitu kebalikan dari goal congruence. Ini perbandingannya kalian bisa lihat saat asetnya belum dibeli. Ini saat asetnya sudah dibeli tahun pertama, kinerjanya menurun. Dilihat dari ROI dan EVA-nya. Ini video keempat dari saya. Selanjutnya kita akan lanjutkan ke exhibit 78 mungkin ya. Karena 75 dan 76 silakan kalian pelajari sendiri. Saya akan lanjutkan nanti ke exhibit 78. Terima kasih, sampai jumpa.